Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Permata yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya sahabat Permata dan keluarga hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, memberikan kita perlindungan dan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan, serta diberikan kesehatan bagi semuanya. Sahabat Permata yang dirahmati Allah, izinkan saya pada kesempatan hari ini ingin berbagi dan sekaligus renungan tentang bagaimana kita mengelola dan memanage waktu di saat Ramadan seperti saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran. Insya Allah di surat tersebut sudah sangat jelas bahwa kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagai seorang muslim harus senantiasa memanage waktu dan mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya. Terus bagaimana agar kita bisa untuk memanage waktu itu dengan baik? Yang pertama, kita harus senantiasa mencatat ataupun memberikan prioritas untuk waktu-waktu yang utama. Contohnya seperti apa? Di saat kita ada waktu-waktu utama, di saat kita mengerjakan amalan-amalan wajib seperti sholat 5 waktu, itu harus benar-benar kita manage, karena kalau itu tidak kita lakukan dengan maksimal, otomatis kita akan terlambat gitu ya, menggampangkan, biasanya lewat sajalah nanti sebentar kita melakukan hal yang lain gitu ya. Di saat adzan berkumandang, sebaiknya kita segera untuk mengambil air wudhu dan menyiapkan diri untuk bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Selain itu, selain untuk amalan wajib, prioritas yang lain yang penting gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah itu untuk kita melakukan hal-hal yang dirasa perlu gitu ya, untuk keperluan rumah ataupun keperluan jika sahabat Permata mungkin juga bekerja gitu ya, kita harus senantiasa memprioritaskan itu dengan apakah itu yang utama, yang mana saja. Jadi biar kita tidak istilahnya teledor dalam memanage waktu. Terus yang selanjutnya, selain kita harus melakukan prioritas utama, mencatat prioritas yang utama, yang kedua yaitu disiplin. Disiplin di sini, jika kita sudah menentukan prioritas yang utama ini adalah misalkan tadi saya dicontohkan terkait sholat 5 waktu ya, itu harus kita lakukan dahulu gitu ya. Jika kita nanti merasakan nanti dulu, itu akan menyebabkan waktu itu berjalan terus dan akan tertunda. Terus yang untuk selanjutnya, selain disiplin, kita juga yang ketiga ini yang sangat penting juga, yaitu tidak menunda-nunda waktu tadi. Jadi yang pertama tadi kita tentukan prioritas, yang kedua itu disiplin, yang ketiga ini yang sangat kita juga harus terus dilakukan, yaitu tidak menunda. Karena dengan sudah tadi prioritas terus disiplin, tapi kalau yang ketiga ini kita teledor karena kita menunda waktu tersebut, otomatis juga kita tidak bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Di bulan suci Ramadan ini, alangkah kita tadi tentukan prioritas, apakah ini untuk waktu untuk keluarga, waktu untuk misalkan jika kita memang menjalani aktivitas seperti bekerja, dan untuk anak-anak otomatis juga ada waktu untuk belajar, bercengkrama dengan keluarga di rumah. Itu menjadi hal yang sangat dirindukan gitu ya di momen-momen Ramadan, yang kadang di luar Ramadan itu menjadi hal yang kadang kok bisa ya kita bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Terus selain itu, karena di bulan puasa ini juga ada waktu untuk sahur gitu ya, untuk makan sahur, otomatis kalau makan sahur kita diminta untuk
untuk waktunya itu diakhirkan gitu ya, diakhirkan dimana nanti kita bisa melaksanakannya dengan diakhirkan bersama keluarga. Sebelum makan sahur apa? Berarti kita bisa untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, entah itu qiyamul lail, baca Quran yang harusnya memang kita lakukan, mungkin ada agenda khusus dengan keluarga ataupun kita jadwal di hari-hari tertentu lainnya. Selain itu ada waktu yang untuk berbuka puasa yang senantiasa dinantikan oleh semua orang ya, setelah berpayah-payah menahan letih, menahan dahaga, kita menantikan waktu untuk berbuka puasa, di mana untuk berbuka puasa ini kita harus menyegerakannya. Sama tadi dengan memanage waktu yang 24 jam itu, apakah kita lakukan dengan maksimal untuk kebaikan, apakah kita lakukan untuk hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi insya Allah kita lebih mengerti apakah kita ini termasuk yang pribadi yang dalam manajemen waktunya seperti apa. Apakah kita itu termasuk yang berdisiplin atau kita termasuk yang istilahnya sering menunda, itu kembali kepada pribadi. Insya Allah pada kesempatan kali ini semoga sahabat Permata di rumah ataupun dimanapun berada, Allah mudahkan untuk senantiasa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Allah ridhoi di Ramadan kali ini dengan melakukan target-target yang tadi, amalan-amalan entah itu amalan harian ataupun amalan yang lainnya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.